Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jemaat GMM, Tuhan Yesus berkati kita semua, amin. Bersukacita sore hari ini. Bersukacita boleh lambaikan tanganmu tinggi bagi Allah, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Tuhan hadir di tempat ini, percaya katakan amin. Kita mau memberikan puji-pujian, penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita, amin. Puji nama Tuhan, satukan hati kita, tundukkan kepala kita, berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Jikalau sore hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh hadir, kami boleh berkumpul, dan setiap kami membawa hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menyembah, hati yang rindu untuk memuji. Biarlah Tuhan, kiranya Kau melayakan setiap kami, kuduskan setiap hati kami, pikiran kami, sepanjang kami beribadah. Sungguh-sungguh lawatan-Mu nyata atas setiap kami. Jamahan-Mu terjadi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersusah hati Tuhan hiburkan, yang datang dengan permasalahan kami percaya, kami pulang, semuanya boleh teratasi. Ada jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Kami percaya, kami yakin, karena kami menyembah, kami memuji Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama nyatakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat tangannya tinggi bagi Allah, kita nyatakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita.
kita segala raja ada di tengah-tengah kita. Ada di antara kita mungkin yang saat ini sedang sakit, Bapak Ibu. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Ada yang sakit. Mari kita percaya di dalam hadiratnya yang kudus ada kesembuhan. Percaya, katakan amin. Salibmu tembusku, sembuhkan aku, ku percaya. Saudara yang percaya boleh lambaikan tanganmu, angkat tanganmu tinggi bagi Dia. Yesus, Kau segalanya, Tuhan dan Raja segalanya, Tuhan aku terima dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya. Ku alami sekarang ini. Katakan, ku percaya, mujizatmu ku alami sekarang ini. Katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Bersukacita sore hari ini. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan. Kasih tos kanan kirimu dulu. Kita mau bertemu dengan saudara-saudara kekasih kita ya. Haleluya, yeay. Menari buat Tuhan boleh, berjoget juga boleh. Yo. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, oh saudaraku dan saudari, asik. Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah
sukacita semua. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Tujuh saudara. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Tujuh lagi. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi dengan iman. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik tentang kita. Yeay. Haleluya. Berapa banyak kita sore hari ini kita datang dengan sukacita, boleh lambaikan. Amin. Coba katakan, iso ora iso, bersama Yesus aku pasti bisa. Sekali lagi lebih dahsyat. Iso ora iso, bersama Yesus aku pasti bisa. Ya sama-sama ya Bapak Ibu, kita mau joget bareng-bareng ya. Sekarang tiga, tangan sebelah kiri. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacita. Sekali lagi katakan, iso ora iso. Iso, itu bisa, itu bisa. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Sekali lagi ya, serukan iso ora iso. Iso ora iso, itu bisa, itu bisa. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacita. Iso ora iso, itu iso, itu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya sama-sama angkat jempol bagi Allah kita. Yesusku, hai hai hai, Yesusku, amin. Di dalam Yesus kita apa? Pasti bisa. Segala perkara dapat putraku. Di dalam Yesus ku pasti menang. Sekali lagi katakan lai. Lai, 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 lai. Yuk yang sebelah kiri. Mau kalah ya, sama-sama ya saja. Sekali lagi katakan iso ora iso. Iso ora iso, itu iso, itu iso. Gusti sing benahi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacita. Iso ora iso, itu iso, itu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, yuk siap-siap angkat jempolnya baju Tuhan. Boleh dua jempol. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti menang. Salam hidup Bapak Ibu saja. Yesusku
rasa darah yang bodoh. Sekarang hidupku bukan milikmu lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku serta semua relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semuanya utangnya lupa ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang punya terbaik. Lagi kita mau joget. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan sudah kita terima. Bahkan 1 minggu ini mungkin waktu-waktu yang terdekat kita telah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekarang siapa yang mau bersaksi bagi Tuhan, silahkan maju. Yang nomor 1 tepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita sama-sama bertepuk tangan. Yes, Oma silahkan. Ini kita boleh ada di sini. Ini semua oleh kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan dimuliakan, dipuji dan ditinggikan. Saya ini habis sakit Bapak Ibu, mulai 28 Oktober 1924 25 saya sakit. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, yang mana Tuhan memperhatikan saya lewat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel. Ini semua oleh kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saya sakit ini operasi 2 kali, operasi besar, dan keadaan saya sangat kritis. Badan saya dulu gemuk, sekarang mulai dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia memperhatikan lewat siapapun hambanya. Buyurnya Pak Daniel tidak mengerti kalau saya sakit. Saya sakit
dia dengar, saya langsung ditengok, tengah malam pun ditengok. Ini semua oleh kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, operasi saya waktu itu operasi besar ya, tapi semua manusia mengatakan saya sudah tidak harapan lagi. Katanya Bu Bojang mati. Tapi saya punya pengharapan pada Tuhan Yesus. Sampai hari ini dan hari ini pun berdiri di sini atas anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Shalom. Saya puji Tuhan ya. Saya ini kemarin tanggal 18, tanggal 20 di bulan operasi empedu. Ya. Saya berterima kasih sama Tuhan. Pertolongan Tuhan itu luar biasa ya. Saya kemarin itu habis jatuh, lagi nyapu di halaman depan. Ternyata saya ditolong oleh tetangga saya, 5 orang yang mengangkat saya. Saya sangat puji syukur, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Bapak Ibu, pengharapan di dalam Tuhan, kita percaya bahwa tidak akan kembali dengan sia-sia, amin. Kita percaya bahwa kuasa mujizat selalu terjadi buat saudara dan saya, asal kita selalu berpengharapan di dalam Dia. Kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Sore hari ini Tuhan, kami mau letakkan hati kami di bawah kaki Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun hati kami. Tuntun setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pendengar yang baik dan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini hati kami, ini hidup kami. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau
kita sepakat, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna buat saudara dan saya. Sampai selamanya. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Satu-satunya pengharapanku sampai detik ini. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku sampai detik ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya rindu Bapak Ibu, jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dari awal. Kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan baru sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ku sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ku melihat. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi setiap hidup kami. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini. Saya persilakan penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini Kau sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya Kami dapat memuji Engkau melalui puji-pujian kami. Dan kami imani Tuhan di atas puji-pujian kami, Tuhan bertakhta. Dan juga Tuhan, siang hari ini kami sangat diberkati. Oleh karena persekutuan di antara kami, membuat kami Tuhan merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami, kalau sebentar lagi kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menguatkan setiap kami.
Kami percaya Tuhan, sore hari ini kuasa Roh Kudus turun atas setiap kami, memenuhi setiap kami. Dan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi Tuhan rema, satu firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kuduskan dan sucikan setiap kami, sehingga setiap kami, istimewa hamba-Mu ini, senantiasa Tuhan mendapatkan berkat melalui firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ucapkan terima kasih untuk Pastor Daniel yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melayani tempat ini, dan juga Pak Cipto yang saya sudah kenal. Luar biasa, sore hari ini kita diberikan kesempatan. Tuhan, pada sore hari ini adalah penyertaan Tuhan sempurna. Ya, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan, dan ini hanya sepenggal saja. Tetapi ayat ini sangat menguatkan setiap kita orang percaya. Kita akan buka Alkitab kita, atau saudara punya apa? HP. Silakan buka. Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b. Nah, itu ada tampil ya. Yang bagian B saja, yang terakhir kita baca. Kita baca bersama-sama, oke? Yang keras ya. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Kok enggak yakin? Enggak semua itu. Saudara percaya Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman? Amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca atau penggalan ayat yang kita baca ini adalah bagian daripada firman Tuhan dalam perikop. Kita baca di atasnya, ya 28 di bagian atas. Itu adalah perintah untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, lalu apa hubungannya dengan kita orang percaya? Ya, Bapak Ibu Saudara, percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian ini adalah murid-murid Tuhan? Amin. Bahkan bukan hanya murid, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini adalah luar biasa, lulus semua ya. Luar biasa. Kita ini adalah anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia, tidak mengenal Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena status Bapak Ibu Saudara dan saya adalah anak Allah, dan juga sekaligus kita adalah murid Kristus, maka kita semua harus hidup sesuai dengan status kita tadi. Amin. Adakah kita yang merasa bahwa kita ini anak Allah, tetapi kita ini hidupnya ya tidak menyenangkan hati Tuhan? Banyak saudara, banyak seperti itu. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita masih hidup di dunia ini. Dan kita hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus berjuang ya, kepada setiap kita. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita perintah untuk kita menjadi murid-muridnya itu, yaitu mengabarkan kabar sukacita. Ya, dunia ini penuh dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada banyak orang yang hidup dalam dosa. Mereka masih terus hidup dan berkecimpung di dalam dosa. Ayat yang kita baca tadi itu mengatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah tunjukkan kasih-Nya. Dia mati ganti kita di atas kayu salib. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16 kita hafal benar ayat ini. Tuhan karena begitu besar kasih-Nya kepada kita,
Dia memberikan putranya yang tunggal, itu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat daripada setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita semua manusia ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Dan karena upah dosa, seharusnya kita ini mati. Lalu kita bersyukur. Tadi kesaksian dari Ibu Faber, betul ya namanya ya? Saya ingat soalnya ada Faber itu ponaan saya, jadi gampang ingatnya. Ibu Faber saksikan bagaimana pertolongan Tuhan. Kita kalau jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, pasti setiap kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, karena kita ini adalah anak-anak Allah, Tuhan menuntut kita di dalam hidup kita, dalam kita menjalani hidup ini, kehidupan kita ini harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena saudara dan saya di dalam 2 Korintus 3 2 dan 3 Rasul Paulus katakan, kita adalah surat terbuka daripada Allah. Bagaimana kita yang namanya anak Allah, murid dari Yesus Kristus, lalu hidup kita tidak sesuai dengan Tuhan kita. Hidup kita bertentangan justru. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kami sangat bersyukur karena di dalam pelayanan kami di gereja kami tidak pernah berbicara tentang saudara ikut Tuhan, saudara pasti diberkati. Saudara sudah diberkati, saudara. Saudara sudah mendapatkan keselamatan itu lebih dari segalanya. Kita senantiasa mengajarkan bahwa sebagai murid daripada Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, kita harus jadi berkat bagi orang lain. Saya sangat bersyukur Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kami, dan teristimewa saya sangat bersyukur. Kalau teman-teman saya itu, saudara-saudara saya yang baju-baju hijau ini, itu mereka nggak pernah mau sebut usia saya yang sebenarnya. Balak-balik dibalak-balik, saudara. 2 tahun yang lalu 27, malah 3 tahun yang lalu 17 tahun, saudara lah. Orang Jawa bilang lunsungi ya. Naik 27, 37, tahun ini 47, saudara. Itu sebenarnya satu motivasi bagi saya. Dan tentunya ini juga dapat menjadi contoh bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita melayani Tuhan tidak ada memandang usia. Amin. Ibu Faber tadi bersaksi. Bu Ibu usia berapa tadi? 71. Luar biasa, 71. Habis sakit masih bisa bersaksi. Itu kesaksian kelihatannya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam kesaksian itu menyatakan bahwa iman daripada Ibu Faber itu betul-betul klik dengan Tuhan. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita yang sudah diselamatkan, di dalam Matius 28 19 dan 20 dikatakan, pergilah engkau untuk menjadi saksi bagi. Bapak Ibu Saudara, kenapa seperti itu? Karena itulah tugas daripada setiap kita. Saya sangat bersyukur karena saya ini anaknya pendeta. Tidak selalu pendeta anaknya jadi pendeta, saudara. Kalau di Manado sana, kebetulan saya asalnya dari sana, saudara. Banyak anak pendeta itu bukannya jadi pendeta, saudara, tapi jadi pandoti. Tahu pandoti? Kalau kakak angkat saya itu gembala di Lamongan, dia bilang, sekarang banyak dari ini. Bukan orang-orang, istilah dia bilang pandito, bahasa Jawa begitu pandito, sekarang berubah menjadi bandito. Tahu ya saudara ya?
Jadi terus Tetapi kalau kita sebagai anak Allah, anak Tuhan yang benar-benar merasakan kasih daripada Tuhan, dan kita ingin membagi karena kita ada surat terbuka daripada Tuhan, dan saya melihat itu dalam pribadi dari papi saya. Papi saya almarhum sudah meninggal kurang lebih 36 tahun yang lalu. Ya, 36 tahun yang lalu, pada waktu dia masih sehat, dia pergi pelayanan kemana-mana. Waktu itu ya, saya juga masih cukup muda, saya lebih banyak kejar karir, saudara. Karena itu tadi bukan cuma kejar karir, saudara. Saya kejar setoran, saudara. Buat apa? Kalau bukti ini saya punya istri dan anaknya 5, saudara. Apa dia nggak kejar setoran, saudara? Ya. Jadi saya hanya bisa melihat papi saya itu pergi melayani, dan kalau saya ada waktu di akhir minggu saya. Tetapi di tengah-tengah minggu, pada waktu dia melayani di mana-mana di Surabaya ini, dia ada di satu gereja yang besar dan sering melayani di gereja-gereja cabang. Dia punya sopir pribadi, saudara. Kalau zaman sekarang kan pendeta itu mobilnya itu kalau enggak apa itu Lamborghini, ya, Ferrari. Papi saya dulu mobilnya itu Helica. Tahu ya Helica? Pastilah usia-usia segini pasti ngerti lah Helica. Ya, dia punya sopir Helica. Saya paling suka lihat sopir itu, saya ingat persis namanya Suragi. Dia kalau bawa Helica itu, waduh, dia betul-betul menjiwai. Pada waktu dia belok, saudara, biasa kan orang belok ya begini. Enggak, dia belok, asik gitu loh. Saya sampai tanya, "Ji, lapo kalau enak kan dari lo coba, saudara." Iya. Nah, pada waktu dia terus ya dalam tugasnya dia dipakai oleh papi saya untuk mengantar papi saya pelayanan kemana-mana. Itu tanpa disadari oleh papi saya, setiap gerak-gerik dari papi saya dan apapun yang dia lakukan, pelayanan di mana dia pergi, dia lihat sopir ini dari sono ya, dari seberang. Dia melihat. Lalu apa yang terjadi, saudara? Satu saat hari Minggu papi saya harus bertugas di gereja yang dia dipercayakan sebagai gembala di situ. Saudara tahu? Sopir itu tanya begini, "Om, apa saya boleh ikut masuk di dalam gereja?" Loh, saudara, papi saya sendiri kaget, saudara. Ya, kenapa? Ya memang dia selama perjalanan apa sering dia cerita, tapi dia tidak sadar kalau selama ini dia diperhatikan oleh Suragi sopir ini. Dan ini yang menjadi peringatan bagi setiap kita. Dalam kita menjalani hidup kita ini, kita adalah murid-murid Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Mari kita tunjukkan kepada orang di sekitar kita bahwa kita ini adalah berbeda dengan orang di dunia. Sehingga mereka pasti akan nanya. Ya, mereka pasti akan tanya seperti Suragi ini. Lalu papi saya bilang, "Kenapa nggak boleh? Ayo masuk." Ya, papi saya gembalanya di sana. Dia bilang, "Om, saya di belakang aja." Papi saya bilang, "Kamu jangan di belakang, di depan. Ayo, diajak duduk di depan." Dan saudara saya kasih tahu, sejak saat itu dia begitu sukacita. Dan tidak lama kemudian istrinya diajak, saudara, ke gereja. Anaknya diajak ke gereja. Bahkan sampai mereka dibaptis. Dan setelah itu tidak lama kemudian, waktu itu kami pergi, saya mengembara jauh, saudara, dengan istri dan anak-anak, pindah dari Surabaya. Saya dengar dia itu akhirnya melayani di satu gereja. Luar biasa. Seluruh keluarganya, sampai anaknya itu belajar melayani, main musik seterusnya. Luar biasa, ya. Hamba Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, ini baru pembukaan. Saya kan 3 jam tadi, Pak, ya. Kita masuk kepada pokok daripada firman Tuhan siang hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anaknya. Amin. Yang maksud adalah Tuhan Yesus menjamin setiap anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, ya,
bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita selalu sampai pada akhir zaman. Akhir artinya sampai kita menutup mata, saudara. Saya ingin cerita. Pegang dada kiri saya yang begitu sakit. Saya sulit sekali bernapas dan saya berteriak, Tuhan Yesus, tolong! Loh, dokternya kan orang Katolik, saudara. Dia langsung balik lagi dari sana. Betul Pak, panggil Tuhan Yesus, Pak, panggil Tuhan Yesus. Aduh, boyo aku ditolong kan, kalau di film-film kan gini-gini ya dokter. Ini enggak kumpul hewe. Aduh, saya bilang ini. Tapi waktu itu belum, masih sakit. Saya masih lihat gelap. Saya bilang apa sudah waktunya, tapi saya ingat satu lagi. Saya harus berteriak nama daripada Tuhan Yesus. Dan berteriak yang kedua kali, saya bilang, Tuhan Yesus, tolong! Lebih keras lagi. Dan saudara tahu, sesaat setelah saya ucapkan Tuhan Yesus tolong yang kedua kali, mendadak ini yang rasa berat yang menekan dada kiri saya. Plong, saudara. Haleluya. Ya. Dokternya sampai bilang, aduh, betul Pak, memang panggil nama Tuhan Yesus. Cuma itu yang bisa tolong. Dalam hatinya mungkin, waduh ini mati di sini aku soro ini. Yesus ada di dalam setiap musim hidup kita. Amen. Di saat kita ada di atas, Tuhan ada. Di saat kita ada di bawah, Tuhan juga ada. Ya. Saudara dan saya pasti ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang tadi, ya, ayat itu menyatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada setiap kita. Yang pertama itu adalah menyertai senantiasa. Ya. Kemudian yang kedua, sampai pada akhir zaman. Ini satu hal yang tidak bisa kita dapatkan di luar sana. Kita hanya bisa dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa, saudara? Sampai kapanpun Tuhan akan menyertai setiap kita. Ya, termasuk kita yang sedang menjalani tahun 2026 yang dalam bahasa Jermannya wapot tenanan, saudara. Ya. Bagaimana gapot, saudara? BBM naik. Kemarin saya di gereja saya katakan, semua pada naik, untung Roh Kudus turun. Amin. Ya, ini bukan guyonan, saudara. Kalau Roh Kudus tidak turun, siapa kita yang kuat menghadapi hidup ini? Amin. Kita sangat bersyukur Tuhan Yesus memberikan Roh-Nya yang kudus kepada setiap kita, sehingga kita kuat menghadapi, ya, kehidupan yang penuh tantangan ini. Bayangkan, presidennya negara Konoha itu teman kami dari Lili Ministry ini, bahkan kehidupan jasmani kita, ya. Tuhan Yesus memang itu adalah yang terutama. Tapi pada waktu kita belajar itu beda. Lah kalau begini kan tidak ada orang. Kita tahu dalam saya sampai bilang ke Bu Lili, Bu, kan ada pepatah bahasa Indonesia, iya kan? Apa Pak? Itu kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya. Malah Bu Lili sambung lagi. Katanya Pak Kuncoro bukan cuma berlari Pak, jungkir wali. Salto gitu. Dia lebih hebat dong dari gurunya, betul ya? Bapak ya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau Tuhan Yesus tidak berbesar hati, dia nggak akan bilang begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap kita ini takut. Nah, makanya kita harus bersyukur. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, baik. Kita kembali kepada firman Tuhan. Di dunia kita yang kita hidup ini, tahun-tahun yang akan datang, kita tidak tahu apakah gelap, apakah terang. Tetapi yang satu hal yang kita pastikan, Tuhan Yesus tetap senantiasa dikatakan menyertai kita semua. Amin. Saya mendadak ingat, saudara. Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara.
Kita melihat di sini, dikatakan di situ, aku menyertai kamu. Kata menyertai ini dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan menolong atau ikut serta untuk membantu. Kemudian berikutnya mendampingi, menemani, mengiringi. Dan yang ketiga, ikut ambil bagian dalam segala hal. Ini kata-kata Tuhan Yesus, satu kata saja, tapi artinya luas. Dan kalau kita melihat benar di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan kita itu ada di setiap musim hidup kita. Tuhan Yesus yang pertama dikatakan tadi menolong. Itu benar, saudara. Tuhan senantiasa menolong setiap kita. Dalam kita menghadapi hidup ini, tidak ada satupun daripada kita yang tidak pernah mengalami persoalan. Ada? Ada ya, semua pasti mengalami persoalan ya. Menghadapi cobaan, tantangan bahkan dalam hidup kita. Tapi setiap kita pasti akan bisa melewati semua itu. Kenapa? Karena kita punya penolong yang luar biasa. Tuhan Yesus bisa menjadi penolong kita. Dan kita harus pastikan bahwa Tuhan kita adalah penolong yang benar-benar setia. Dalam Ibrani 2 ayat 18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri, Tuhan sendiri, telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Tuhan sudah tahu segalanya. Tuhan sampai pencobaan yang paling berat, yaitu mati, Dia sudah rasakan. Makanya kita beruntung, kita punya Tuhan yang kalau kita harapkan, gantungkan pengharapan kita kepada Dia, kita tidak pernah akan kecewa. Amin. Karena Tuhan sudah melakukan itu dalam hidup kita. Dalam Mazmur 46 ayat kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Kita sering dulu nyanyi lagu ini, lagu kuno, saudara. Ya, ini benar. Mazmur katakan seperti ini. Tuhan itu adalah penolong dan sangat terbukti. Bapak, Ibu, Saudara, bukan saja penolong ini katakan di sini, tempat perlindungan, bahkan kekuatan di saat kita menghadapi kesesakan yang begitu luar biasa. Tuhan pasti akan menolong kita. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur. Ya. Karena ada banyak ayat firman Tuhan di dalam Mazmur. Mazmur saya tidak baca, tapi Mazmur 33 ayat 20 salah satu. Ya, Tuhan adalah penolong kita, perisai kita. Mazmur 59 ayat 17-18 juga dikatakan, Dia adalah kekuatan bagi kita. Dia mempunyai kasih setia. Dia adalah kota benteng kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kita sangat bersyukur kita punya penolong yang sejati. Amin. Kemudian yang berikutnya mendampingi, menemani, mengiringi. Ya. Kalau Tuhan ada di samping kita, di dalam kita menjalani hidup ini, kita pasti akan kuat. Ya. Tuhan kita ada selalu di samping kita. Tuhan menjaga kita seperti dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur dapat mengatakan itu karena dia mengalami. Tuhan menjaga dia dengan begitu luar biasa. Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Lagu ini sangat senang sekali. Ya. Tuhan bahkan menjaga nyawa kita. Ya. Dalam Mazmur 32 ayat 7 dikatakan, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Coba, Tuhan kita itu luar biasa, sangat mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, saya melihat ada banyak di sini yang usianya malah di atas saya. Hari terus tetap semangat ya. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Lalu yang berikut, ikut ambil bagian dalam segala hal. Tuhan kita ini adalah luar biasa. Dia sangat peduli kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam Roma 8 ayat 28 ayat ini yang sangat-sangat mengesankan buat saya. Kenapa dikatakan di sini? Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita semua terpanggil di dalam rencana Allah, di dalam rencana keselamatan Dia. Tidak akan mungkin Tuhan akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak begitu saja. Dia pasti memelihara setiap kita. Saya melihat di sini adalah orang-orang yang setia. Kami dulu punya pengalaman, teman-teman yang baju hijau sudah dengar kesaksian saya. Tapi yang lain mungkin belum. Tapi saya ingin membagikan aja. Ya, yang baju hijau silakan didengar baik-baik. Ini nanti besok saya bikin ujian lagi. Begini, dia di saat ya, kami menghadapi kehidupan yang begitu melelahkan, kami ada di dasar daripada kehidupan ini. Puji Tuhan, kemarin siang saya mengisi satu podcast Bertemu Tuhan dari Hagios Ministry. Dan di situ saya menyampaikan seri yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Karena hostnya minta saya sampaikan. Saya sudah kan Bu? Iya itu sudah. Ini bersambung. Bapak kan terus bersambung ya. Dapat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Oh iya, makanya harus. Aduh, ini memang kadang-kadang host-host yang seperti begitu pintar sudah. Mencari-cari alasan untuk kami. Tapi saya senang sekali. Kenapa? Saya ingin membagikan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kami berumah tangga, kami pernah berada satu titik nadir, titik nol dari kehidupan kami. Kami tidak punya apa-apa. Dan terombang ambing. Tadi saya sempat katakan kami sempat pergi ke daerah lain, kemudian di sana kami mengalami hal yang sangat-sangat menyakitkan sebenarnya, tapi kita tetap, saya percaya, saya punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya. Baik di sana, kemudian kami pindah dan kami kembali lagi ke Surabaya. Istri saya bilang, ayo Pak, balik ke Surabaya. 8 tahun kami tinggalkan Surabaya. Lalu kami kembali ke Surabaya. Apa yang terjadi? Benar. Kami harus memulai dari nol di Surabaya. Pada waktu itu Tuhan sebenarnya sudah memberkati saya, tapi ya inilah, jangan ditiru ya. Kalau sudah diberkati Tuhan, sudah terus saja di situ ya, setia aja, tak usah pikir-pikir. Istri saya yang bilang begini, kamu sih serakah, ya maksudnya begini sudah. Saya ditawarin kerja, ya di tempat lain di luar pulau dengan gaji yang besar banget sudah, fasilitasnya luar biasa, sedangkan rumah saudara. Saya tergoda dan kami pergi. Apa terjadi? Segala-galanya habis di sana. Bahkan rumah kami yang di Surabaya habis terjual. Lalu kami pulang ke Surabaya di satu titik yang terendah. Tapi saya katakan kepada Bapak Ibu, saya dan istri saya dan anak-anak kami tidak pernah tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Kami kembali ke Surabaya dan di satu saat kami harus ke gereja. Hari Minggu pagi itu kami berbicara. Kenapa? Biasa kan Menteri Keuangan kan tahu keuangannya berapa semua. Dia bilang, Pak, ini kalau kita ke gereja kita nggak punya. Jangankan mobil, ya, sepeda motor nggak punya semua. Ya. Jadi istilahnya ya, kalau itu ada gubernur yang di Jakarta dulu bilang itu kendaraan yang paling sikil. Saya bilang begini, kalau kita ke gereja dengan anak-anak, biasanya kita naik beca. Tapi kalau kita naik beca, kita nggak bisa kasih persembahan di gereja. Ya. Saudara, Tuhan itu kaya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagian kita untuk kita membantu ya, pekerjaan Tuhan. Seberapapun kita bisa bantu, kita bantu. Lalu apa yang terjadi? Kami berdua putuskan pilihan, kita naik beca, kita nggak kasih persembahan.
Tapi kalau kita jalan kaki ke gereja, kita bisa kasih persembahan. Bicara di depan anak-anak kami semua bilang, kita jalan kaki Pak, yang penting kasih persembahan buat Tuhan. Haleluya. Terus saudara. Dan itu adalah titik balik daripada kehidupan kami. Waktu kami ada di dasar kehidupan itu, sejak itu Tuhan itu memang benar. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah berhutang ya. Dan memang sampai saat ini Tuhan pelihara kami luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Allah yang sangat setia. Dalam segala perkara dalam hidup kita, Tuhan turut campur tangan. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia sudah membuktikan janji-janjinya. Ya. Dia bilang Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Semua kita sudah lihat ya. Bagaimana Dia punya janji, Dia benar-benar penuhi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya Tuhan sudah berjanji bagi kita, setiap kita, dan Dia sudah buktikan bagi kita bahwa kita nanti akan menikmati hidup kekal bersama Tuhan di surga. Tadi saya sambung lompat saudara, waktu saya bilang saya sudah mau pensiun karena serangan jantung, saking asiknya lompat saudara. Saya mau pensiun saudara. Istri saya bilang begini sama saya, apa pensiun? Ilingo Pak, ilingo. Pikir aku pikun nih. Lo maksudnya, lah kamu tuh sudah punya komitmen melayani Tuhan. Kalau namanya orang melayani Tuhan tidak ada pedot di tengah jalan Pak. Nah, terus pokoknya kamu harus melayani Tuhan sampai kamu dipaku 4. Ngerti ya Bapak Ibu? Ngerti. Udah, saya akhirnya terus bahkan saya punya semboyan saudara, kejar setoran. Saya tidak pernah menolak kalau diminta pelayanan di mana-mana saja. Saya tidak pernah menolak. Ya, saya punya kakak angkat itu karena dia sudah umur 81 tahun sekarang. Beberapa tahun yang lalu dia sering sakit-sakitan. Kalau dia harus khotbah di kota ini, di kota sana, di kota dia sudah jadwalkan. Itu apa namanya bahasanya? Nafsu besar, tenaga kurang. Iya, dia begitu bersemangat sampai sekarang semangat sudah. Kalau khotbah itu pernah khotbah di tempat kami itu 1 jam lebih sudah. Ini saya sudah 1 jam ya, belum ya, belum 3 jam Pak. Berapa? 1 jam 10. Gak apa-apa ya Pak, Bu, sekali-sekali ya. Boleh Pak? Ini baru pertama kali saya segini. Bapak Ibu sus ngomong, sesuai ini sih. Enggak ya. Haleluya ya. Ya. Saya disuruh melayani kemanapun saya pasti akan ambil. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Saya harus kejar setoran. Kita melakukan buat Tuhan. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, kita yang sudah tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita, mendampingi kita, bahkan menolong setiap kita dalam kita menjalani hidup ini, kita harus memberi respon kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Apa respon kita? Yang pertama, kita harus peka akan suara Tuhan. Amin. Dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Saudara, kita harus peka firman Tuhan. Ya, kita melakukan semua perintah Tuhan dengan setia. Hidup sesuai perintah Tuhan. Saudara dan saya sudah ditebus dari orang yang berdosa yang seharusnya mati, tapi Tuhan menebus dengan darahnya, bahkan sampai titik darah penghabisan, nyawanya diserahkan di atas kayu salib untuk memberikan kepada kita pengampunan dosa, dan dosa kita ditebus. Oleh karena itu, kita jangan berbuat dosa lagi. Ibu gembala kami kalau ngomong itu, dulu boleh pendekar,
Tahu ya pendekarnya. Tapi pada waktu Tuhan memilih kita, kita harus berubah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Kita harus benar-benar serius, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saudara dan saya kita menerima anugerah daripada Tuhan, kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan selalu ini saya tekankan di dalam komunitas kami. Kami harus hidup kudus. Boleh kehidupan kita yang lalu apa saja. Saudara mau jadi apapun, silahkan. Dulu. Tapi jangan pada waktu Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tinggalkan semua itu. Saudara, tiada yang